jam 3.30. Jam 3.30. Konsisten hari Rabu dan Kamis. Insya Allah nanti nextnya itu akan diadakan lagi Rabu Kamis jam 3.30. So Bapak Ibu kaget banget lihat SAUUSD-nya terbang ya. Siapa yang punya floating cell? Kita analisakan. Floating cell SAUUSD sama kita analisakan. Tadinya aku udah dapat buy-nya dulu. TP-nya nggak terlalu jauh. Deket banget dan nggak percaya sih kalau misalnya si SAUUSD ini terbangnya sampai ini. Ini karena ada news dan pergerakannya di sesi London itu pergerakan atau fluktuatif harganya itu lagi terjadi. So untuk Bapak Ibu yang pasti punya sell kalau di grup privat itu kan ada di harga 18.52 masih dekat selnya. Dan averaging-nya itu ada di harga 18.63. Kita akan adakan averaging ketiga tapi nunggu sampai ada candle koreksi yang keluar untuk kita open posisi averaging sell ketiga. Tadi malam itu udah dapat banget buy-nya. Tadi juga aku dapat banget buy-nya sendiri, tapi nggak ngasih signal. Jadi kita akan tunggu averaging-nya itu nanti kalau misalnya udah di jam 5 atau enggak. Bapak Ibu nggak perlu panik kalau udah punya sell, yang penting lotnya aman. Karena jam sekarang itu naik dulu, pasti nanti di sesi pembukaan pembukaan Amerika, itu harga pasti akan berbalik sesuai dengan candle koreksinya. Gope. Sebentar Bapak Ibu, ada iklan. Tulis pertolakannya nanti ini berapa aja. Oke, karena aku di sini cuma pakai moving average aja, moving average-nya dan garis horizontal line yang ditandai sebagai support dan resisten. So, Bapak Ibu, berapa? Udah. SAUUSD naiknya sampai mana? Seperti yang udah Chenli bilang, jauh-jauh hari 1.900 dulu. Sok, yang punya sell di bawah, pada kuat nggak balance-nya? 1.900 dulu. 1.900 kita tandai. Bapak Ibu yang punya sell di bawah, kuat nggak kalau misalnya nahan sampai 1.900? Karena analisa aku dari jauh-jauh hari ya, SAUUSD ini harus naik ke 1.900 dulu, baru terjun bebas sampai harga 18.00. Kita tandain dulu 1.900. Tekniknya sih nggak macam-macam, tekniknya cuman support resisten menggunakan horizontal line dan juga moving average. Moving average yang Chandler pakai ini adalah moving average eksponensial, berarti all-nya itu eksponensial. Metodenya semuanya eksponensial. Terus periodenya itu ada 8, 21, 125. 8, 21, 125. Nah, biasanya Chandler cuma pakai yang 125-nya aja untuk melihat kenaikan tren terbesarnya. Kalau kita lihat dengan moving average di time frame H4, ini adalah pola tren yang sangat perfect yang mengkonfirmasi kalau Mas ini masih kuat untuk naik. Lalu kenapa di grup privat kemarin malam itu masih nge-hot sell? Awalnya mau cut profit ketika cut profit atau semi cut loss lah sedikit karena harganya sudah nyampe di sini waktu tadi malam itu. Dan mana H4 tuh ini. Di area sini tadi karena OP-nya sell-nya di sini tadinya mau langsung cut profit di sini,
tapi nggak keburu buy-nya dapet, sekarang averaging sell-nya. So, kalau kita lihat di time frame H1 pun, ini adalah MA yang sempurna banget untuk menyatakan kalau SAUUSD ini masih kuat dengan kenaikannya. Lalu turunnya kapan? Turunnya itu bisa dihajar langsung turun, ketika pembukaan sesi Amerika. Jangan dikejar buy-nya, tapi ditunggu sell-nya. Yang penting ketahanan Bapak Ibu kuat, lot Bapak Ibu aman, nggak usah panik. Karena nanti pembalikan harga itu pasti akan terjadi di sesi Amerika. Itu pasti akan selalu terjadi. Bisa Bapak Ibu perhatikan beberapa candle, kalau misalnya siang atau paginya naik, malamnya pasti turun. Begitupun sebaliknya, karena sesi pembukaan Amerika ini yang mendominasi penguatan atau pelemahan ketika sesi Amerika terjadi atau kebuka. Kalau terbang begini turunnya kapan? Nggak ada yang bisa prediksi, tapi patokan harganya 1.900 dulu. 1.900 dulu baru terjun bebas bisa ke 18.00 target pertama. Itu long term-nya. Oke. Karena udah ditandain juga 18.00, H4-nya 19.00, dikit lagi naiknya. Dikit lagi naiknya dari harga yang sekarang. 130 poin lagi. Sedikit lagi naiknya. Jadi kita tunggu sabar sampai nanti malam. Nunggu pembukaan Amerika untuk open posisi averaging sell lagi. Hati-hati yang punya sell di bawah banget, selalu perhatiin yang namanya margin levelnya, perhatiin lotnya harus dijaga. Lebih baik kita transaksi dengan lot kecil di SAU, tapi ngambil target profitnya itu jauh-jauh, 3-5 poin. Dan aturan averagingnya pun, Bapak Ibu jangan averaging ngebatik, dalam arti kalau masih dekat-dekat, nggak usah averaging, nggak usah kebanyakan, selalu ikuti instruksi. Biasanya kami ngasih signal averaging itu 5-7 poin, baru kita averaging. Tapi kalau misalnya harga-harganya masih pada dekat, kita biasanya nggak ngasih sistem nggak ngasih signal averaging biasanya. Dikit lagi 1.900, udah jam berapa sekarang? Udah jam 4, masih pembukaan sesi London, masih pergejolakan sesi London. Jadi kita tunggu aja. Tetap hati-hati sama margin levelnya, perhatikan lotnya. Kalau analisa aku, dari moving average, kalau kita lihat menggunakan moving average, ini adalah teknik yang sangat kuat yang menyatakan emas ini trennya naik. Dari sini aja kita udah bisa tahu. Kalau menggunakan teknik 3MA, dari area ini aja, salah. Nah, dari area ini aja, di mana candle atau harga sudah menyentuh MA8, lalu MA8 di bawahnya diikuti MA21 dan MA125, ini menyatakan bahwa tren untuk SAUUSD ini masih kuat naik secara teknikal menggunakan secara teknikal menggunakan moving average 125, moving average atau EMA. Seperti itu. Naiknya sampai mana? Target terdekatnya naiknya itu sampai 1.900. 1.900. Dari 1.900 kita tunggu candle koreksi atau candle konfirmasi yang menyatakan tren akan berubah turun, baru kita averaging sell. Perhatikan lotnya baik-baik, tidak gunakan averaging martingale. Jangan gunakan averaging martingale. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan averaging martingale, balance-nya harus kuat. Karena averaging martingale itu adalah lot double. Kalau lot open pertamanya 0,30, averaging-nya itu 0,60. Itu double banget. Naik tiba-tiba. Averaging masih 2 ya untuk Bapak Ibu yang di privat. Jangan dulu ditambah-tambah. Karena sudah disesuaikan dengan money manajemennya, balance kita sama, bedanya Chandler lebih tinggi, lotnya 0,3-an. Bapak Ibu yang balance-nya sama, itu paling 0,1, 0,2. Di atas itu, di atas 0,3, Bapak Ibu harus hati-hati.
Yang posisinya lebih dari 2, Bapak Ibu juga harus hati-hati. Kenapa aku ada 3 averaging-nya? Karena tadi pagi aku bandel ngambil sell lagi. Kalau secara teknikal moving average-nya ini adalah teknik yang sangat mendominasi atau perfect sekali untuk menyatakan kalau SAU-USD ini masih dengan tren kenaikan. Dan target kenaikannya itu adalah 1.900. Kenapa 1.900? Oke, kita bahas. Masya Allah. Oke, 1.900. Kalau balance-nya kuat bisa naik, bisa ngikutin cantik glowing. Enggak, ini gara-gara mesti. Ayo boleh Bapak Ibu yang mau bertanya. Cantik dan sukses selalu, amin. Kalau terbang begini turunnya kapan, Miss? Pokoknya patokannya 1.900 ya Bapak ya. Cantik dan glowing. Kalau misalnya udah 1.900, udah. Berarti nanti aku kasih plan yang baru. Karena 2 minggu yang lalu aku ngasih analisa itu 1.900, 1.800 pergerakannya di area ini aja. Kalau balance-nya kuat bisa ngikutin naik atau turunnya harga ganis, betul bisa. Bisa. Panda Gamers. Maaf Miss Chandli secara teknik uptrend, tapi kemarin kenapa signalnya sell? Yang waktu tadi malam itu, tadi malam ini bapaknya bapak siapa ya? Ada di grup privat karena aku nggak ngasih signal, out of the box, out dari privat. Posisi aku sell itu di daerah sini. Kenapa aku ngambil posisi sell? Karena ada candle panjang yang mengkonfirmasi bahwa semua candle naiknya itu dipatahkan oleh satu candle panjang. 1 atau 2 candle lagi biasanya ini turun. Harusnya udah TP. Tapi apa daya kalau analisa tidak sesuai dengan pergerakan harga ya seperti itu terjadi. Di grup privat itu saya kasih sell dan saya kasih buy di harga yang sama. Buy-nya udah down TP, sell-nya nggak di cut profit karena mau nunggu sampai averaging biar nggak kena loss. Tadinya seperti itu. Apa maksud 100% profit, Miss? 100% profit itu maksudnya adalah satu hari saya ngasih signal 3 atau sampai 5 kali dalam satu hari dan semuanya profit itu menyatakan 100% profit. Apakah ada kemungkinan resisten terakhir 1903 dijebol dan ada panic buy seperti Juli Agustus 2020? Kita harus perhatikan dulu ketegangan antara Ukraina sama Rusia sama Rusia. Karena itu yang mendominasi sekarang sama emas. Dia jadi perang atau enggak? Kayak gitu. Mana pesannya hilang? Kalau 1.900, pokoknya patokannya adalah 1.900 dulu kalau analisa saya. Dari 1.900 kita tunggu break atau jebol. Jangan sampai kita nge-buy di 1.900. Karena kita pun belum tahu news fundamentalnya seperti apa. Yang namanya fundamental itu pasti ngebuat harga bergejolak atau mempercepat trennya aja kalau untuk fundamental. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Boleh? Tandain 1800, tandai 1900. Kenaikannya sampai 1900, bisalah sampai jam 6 sore. 6 sore nanti open pembukaan sesi Amerika jam 7, biasanya pembalikan harga atau koreksi turun. Kayak gitu. Selalu perhatikan saya punya 5 layer 1870, 1874. Aman nggak, Miss? Lotnya berapa? Balance-nya berapa, Bapak? Jangan sampai margin level di bawah 100 aja. 1974, sejak kapan tuh, Ajmi? 1974. 2022, emas harga 2000 aja itu gara-gara ada isu apa corona itu 2020 teh. Ketika harga si emasnya ini udah paling tertinggi saat itu. Dan kalaupun misalnya emasnya naik sekali,
Sekarang itu nggak akan sekaligus. Kalau misalnya dibuat sekaligus naik, udah ekonomi semua negara hancur soalnya. Jadi kalau harapan itu akan selalu ada. Tinggal posisinya adalah satu, lotnya Bapak Ibu disesuaikan dengan balance-nya nggak? Kedua, margin levelnya masih aman nggak? Ketiga, kalau nggak mau cut loss, sabar nunggu floating nggak? Itu aja. Karena nanti plan-nya adalah kita akan averaging ketiga di 1900 ketika sudah ada keluar candle konfirmasi atau koreksi yang menyatakan bahwa trennya akan berubah dari naik menjadi turun. Seperti itu. Saya sell di 1852, 1863 masing-masing 0,5 Mas. Aman nggak? Mas Pendi balance-nya berapa? Kalau 0,5 kegedean di sawu itu floatingnya bisa berapa ribu ya? Karena aku aja 0,3 dari harga ini lumayan floatingnya. Kemungkinan Amerika juga nggak tinggal diam kalau USD dibobok ya, Miss. Betul, Bapak. Mereka harus menyeimbangkan harga. Kalau enggak, perekonomian dunia yang jadi taruhannya. Jadi akan selalu ada penyeimbang harga. Sekarang lagi adem ayem, local London buka, local Londonnya bergerak, pergerakan harga atau fluktuasinya di jam sesi ini bergerak, nanti pasti dibalas di jam Amerika. Jam Amerika ketika jam 7 itu pembukaan, jam 8, 9, 10 itu baru pergerakannya. Selalu seperti itu. Kalau ada apa-apa tolong ketik, tulis di grup channel. Siap, siap Mas Bayu. Seperti itu. Jadi analisanya targetnya adalah 1900 dulu. Dari 1900 baru kita tunggu sampai keluar candle koreksi atau konfirmasi yang menyatakan tren turun. Kalau udah langsung dihajar tren turun, udah 18.00 itu targetnya untuk penurunan SAU USD. Aman Mas Fendi, itu aman. Jangan sampai di bawah 100 aja. 100%. Oke. Ada lagi yang mau Bapak Ibu tanyakan? Aku yakin di sini semuanya suka sama emas, jadi analisanya emas. Signalnya udah keluar, nanti kita nunggu 1900. Analisanya juga udah clear, naik dulu sampai 1900 baru terjun bebas. Semoga langsung terjun bebas tanpa harus betah dulu di atas untuk membuat resisten baru. Margin level yang aman berapa, Miss? Pokoknya di atas 500 sudah aman, udah paling aman. Di atas 500 sudah paling aman. Warning itu di margin level 100%. Dow drone 30%, Dow drone-nya itu 30%, 50% itu udah warning, udah margin call, alert. Maksudnya berapa persen dari balance, Miss, yang aman? No, yang dilihat bukan balance-nya, tapi equity sama margin level-nya. Margin bebasnya minus enggak. Kalau margin bebasnya minus, otomatis margin level berkurang. Otomatis margin level berkurang. Ada lagi mau ditanyakan? Boleh Bapak Ibu, ada lagi mau ditanyakan? Kebetulan, kenapa kasih tips dong Miss buat pemula biar nggak kena MC? Sebenarnya mau balance berapapun nggak akan pernah kena MC atau asalkan kitanya transaksi kitanya atau lot kitanya itu menyesuaikan dengan balance. Kalau nggak mau MC untuk pemula belajar pakai SL. Karena kalau untuk yang udah expert, balance-nya besar, dia sistemnya averaging kayak signal yang saya kasih. Anti loss, anti cut loss, anti SL,
Sistemnya averaging. Dan kalau untuk pemula itu nggak diajarin sistem averaging. Lebih baik pakai SL sama TP. Karena pembelajaran yang pertamanya itu adalah menerima dulu loss atau enggaknya. Psikologinya itu adalah ketika kena SL, bakalan ganti open langsung gede atau enggak. Karena kalau SL itu untuk pemula udah paling aman. Psikologinya nggak akan terganggu. Tapi kalau untuk yang udah expert, mungkin udah biasa kena SL, udah tahu patokan harga lebih dalam, pasti mereka menggunakan sistem averaging. Selisih antara margin bebas dan equity berapa yang aman? Pokoknya ini mah akan ngikutin. Ini mah ngikutin. Margin level di bawah 100 udah nggak aman. Jadwal live trading di Bandung besok jam 18.30. Kalau sampai besok naik terus, kita cut loss atau switching, nggak miss? Nggak ada. Nggak ada cut loss, nggak ada switching. Malam ini juga terjun. Percaya sama Allah. Miss yang ngisi? Iya, Bapak. Aku yang ngisi. Perdana. Sering cut loss nggak apa-apa kan, Miss? Atau ada efeknya? Mas Ajmi nggak apa-apa. Kalau misalnya sering cut loss, terus open lagi nggak apa-apa. Mungkin Mas Ajmi yang lebih tahu kondisi akunnya Mas Ajmi. Karena kalau mentor itu ngasih tahu saja harga, ngasih tahu signal, tapi yang tahu kondisi baiknya itu Mas Ajmi. Jadi kalau misalnya sering cut loss nggak apa-apa. Yang penting tidak terus menguras balance. Tujuan kita untuk profit nggak habis gitu loh. Miss, kalau tahu bisa sampai 1.900, kenapa kita nggak open buy? Karena kita punya sell. Dan ancang-ancangnya gini Bu, 1.900 itu bukan target pastinya. Bisa aja habis dari sini dia ngejarum terus langsung turun lagi. Karena kalau kita buy di atas rentan. Cuman nargetin aja 1.900 kenaikan tertingginya. Tapi kita nggak tahu kondisi candle yang nanti next-nya terbentuk itu seperti apa. Atau bahkan candle yang sekarang itu terbentuknya bakal ngejarum atau balik arah juga kita nggak tahu. Jadi dibatasin aja 1.900. Kalau cut profit boleh juga. Boleh, Pak Ajmi. Itu semua kembali sama yang punya modal. Kita hanya kasih suggest. Miss ketinggalan jadi selling bid di 900, apa tunggu konfirmasi dulu? Tunggu konfirmasi dulu, karena Chandli itu nggak pernah ngasih signal pending order, jadi langsung eksekusi. Miss apa punya sertifikat trading atau apa gitu, contoh CFT, lagi Pak, lagi diajuin. Aku lagi ikut sertifikat tradingnya, buat dapetin sertifikat tradingnya. Tidak pasang sell limit, Miss, aku nggak pernah PO. Aku nggak pernah pending order, sistemnya aku itu langsung eksekusi buy market. Langsung eksekusi. Jadi untuk Bapak Ibu nggak usah panik, nggak apa-apa. Yang penting lotnya dijaga. Kalau 0,1 floating dari tadi malam di area 1844, floatingnya juga paling berapa? Masih ketutup sama profit kita seminggu, enggak 2 hari. Wow, 80 peserta ternyata banyak sekali. Terima kasih. Boleh? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Pokoknya patokan harganya 1.900 aja. 1.900 sampai nanti open sesi Amerika. Karena open sesi Amerika pasti dihajar balik lagi, itu pasti. FOMC tadi malam ya. FOMC tadi malam itu ngebuat nggak ada efeknya. FOMC tadi malam itu nggak ada efeknya. Karena pergerakan untuk emas ini sekitar 5 atau 7 poin itu udah biasa. 50 atau 70 poin itu untuk emas udah biasa. Emang fluktuasi harganya seperti itu. Seperti ini. Emang biasa. Makanya disaranin untuk emas balance gede, lotnya kecil-kecil. Kayak gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ini untuk materi 3MA nggak ada yang mau minta ya, padahal udah materi apa? Udah teknik yang paling the best ini. Aku nyobanya aja udah 6 tahun ini, konsisten pakai 3MA. So, yang mau minta ke mentor-mentornya. Nanti aku kasih, aku sebarin. Next webinarnya
Itu aku bakalan bener-bener kumpas tuntas sama 3MA. Besok juga live trading di Bandung, aku kumpas tuntas teknik 3MA, aku kasih tahu gimana cara entry point, aku kasih tahu gimana keluar dari locking, aku kasih tahu gimana caranya averaging, aku kasih tahu gimana caranya open transaksi eksekusi market tanpa PO. Boleh Mas minta PDF-nya? Boleh Bu. Aku nanti ini selesai aku cari dulu. Soalnya terpampang di mana-mana tapi lupa. Di YouTube udah ada teknik 3MA. Iya betul, ada. Maaf Bu, kami live dulu ternyata sinyalku nggak bagus. Boleh minta videonya ya Miss, nggak ikut? Boleh. Oh, ini nggak di-record ya Allah. Ada video aku yang menjelaskan detail 3MA, beberapa video. Besok aku live, aku jelasin juga di YouTube secara detail. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Separator. Udah mandi belum, Miss? Ih, Bapak. Ini Bapak. Astagfirullahaladzim. Oke, next ya untuk Bapak Ibu yang pengen belajar benar-benar 3MA, semua tekniknya ada di video aku. Kalau misalnya nggak mau baca, ada videonya. Kalau misalnya nggak bisa lihat, ada bacaannya. Aku kasih, dan di sana itu di video itu aku udah ngasih contoh gimana cara entry point, pasang TP SL-nya seperti apa, perbandingan SLTP-nya seperti apa. Besok live trading saya di YouTube juga akan memperkenalkan teknik yang sama. Gimana cara mancing ribuan dolar hanya dengan satu kali signal menggunakan teknik 3MA. Nih, udah 1900 tuh udah ada resisten. Kalau ini harus dijebol, harus ada news paling gede banget. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, signalnya jam berapa ya, harus standby jam berapa? Signalnya kadang nggak nentu jam-jamnya. Miss, jika sampai 1900 lalu stay di 1900-an, bagaimana? Apakah akan melanjutkan kenaikan 1930? Itulah yang harus kita tunggu. Apakah membreak out atau retrace? Makanya kita harus nunggu yang namanya candle koreksi dan konfirmasi bahwa si trennya berubah atau breakout. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, Bapak Ibu. Halo, Bapak kotak-kotak, baju kotak-kotak, aku lupa namanya siapa. Oke, Bapak Ibu. Kalau ada apa-apa, pertanyaan atau apapun, boleh nanti di teknik 3MA-nya di YouTube, Bapak Ibu nonton, nanti komen aja di sana. Nanti aku kasih tahu apa alasannya atau bahasa-bahasa yang Bapak Ibu nggak kenali, nanti aku kasih tahu di sana juga. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton webinarnya, udah dianalisain. Aku belum bisa kasih signal, tapi kita tunggu konfirmasi di 1900. Jaga kesehatannya, terima kasih banyak untuk yang udah stay. Semoga sedikit ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bukan menggurui, maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.